Sungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan kaum mukminin taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencintainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan terkait adab Islami, yaitu adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang muslim, tentunya memiliki kewajiban untuk beradab dan bersikap santun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini tidak lain karena memiliki beberapa alasan. Yang pertama, sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan semua kaum muslimin, laki-laki dan wanita, untuk bersikap santun terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini telah ditegaskan dengan firman-firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian lebih dari suara Nabi. Dan janganlah kalian berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kalian terhadap sebagian yang lain, supaya tidak terhapus pahala amalan kalian, sedangkan kalian tidak menyadari. Sesungguhnya, orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamar, kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surat An-Nur ayat yang ke-62, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya yang sebenar-benar orang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam suatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sungguhnya orang yang meminta izin kepadamu, Muhammad, mereka itulah orang-orang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan surat An-Nur ayat yang ke-63, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, La taj'alu du'a'ar rasuli bainakum kadu'a'i ba'dikum ba'da. Janganlah kalian jadikan panggilan Rasul di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Dan firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kalian mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian dan lebih bersih. Jika kalian tidak memperoleh
yang akan disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alasan yang kedua adalah sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan kaum mukminin taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencintainya. Hal ini sebagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam firman-Nya di surat Muhammad ayat yang ke-33, Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian. Pendengar yang budiman, bahkan ada ancaman yang keras kepada mereka yang tidak mentaati Rasulullah SAW. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nur ayat yang ke-63, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Kita diwajibkan untuk menerima apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan meninggalkan apa yang dilarangnya bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepada kalian, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagi kalian, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Dan di antara bukti terbesar dari pengakuan mencintai Allah adalah dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat yang ke-31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Oleh karena itu pendengar, seorang yang sangat wajib kita taati tentu adalah orang yang sangat layak pula untuk kita hormati dengan penghormatan yang terbaik. Kemudian pendengar, alasan yang ketiga adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikannya sebagai pemimpin dan hakim. Hal ini terlihat dalam banyak ayat, seperti dalam surat An-Nisa ayat 105. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah." Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.